glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Nah, teman-teman, kali ini firman-nya akan dibawakan oleh Cevela. Nah, ngomong-ngomong nih, Ce, apa temanya firman kali ini? Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai live without distraction. Wow, live without distraction. Kedengarannya sih menarik. Oke, Ce, silakan. Ya, baik. Jadi kita langsung aja ya. Mengenai live without distraction. Apa itu distraction? Kita kan tahu ya, distraction itu adalah gangguan atau halangan. Tapi di dalam kamus, arti sebenarnya dari distraction adalah sesuatu yang mencegah manusia dari memberi perhatian penuh pada suatu hal. Jadi distraction ini adalah sesuatu yang mengalihkan fokus kita sehingga kita tuh nggak bisa fokus sepenuhnya pada hal yang sedang kita lakukan. Saya mau cerita pengalaman saya beberapa hari yang lalu saat saya streaming firman Tuhan di rumah menggunakan handphone ya. Biasanya kan kalau kita dengerin firman, kita lihat handphone sambil dengerin kan, sambil lihat pembicaranya. Tapi waktu itu, entah kenapa saya tuh pengen menutup mata. Jadi selama firman, saya mendengarkan sambil menutup mata. Setelah selesai firman, saya malah mendapatkan sesuatu hal yang baru. Ternyata saat saya menutup mata sambil mendengarkan firman, saya bisa jauh lebih fokus. Nah, saat kita mendengarkan firman seperti biasa, kita sambil lihat handphone, sebenarnya tuh kita juga bisa fokus. Tapi seringkali ada gangguan-gangguan kecil, ada distraction yang datang. Contoh paling gampang adalah dari notifikasi-notifikasi yang masuk, atau mungkin kalian lihat foto-foto, atau mungkin lihat hal lain lah yang bisa kelihatan sama mata kita. Nah, contoh-contoh seperti itu sebenarnya gangguan-gangguan yang sering banget terjadi di kehidupan kita. Sekarang saya mau bacakan satu ayat yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-35b. Nanti ayat lainnya kalian bisa baca sendiri. Sekarang saya membacakan yang ayat 35b. Di sini dikatakan, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Di dalam King James Version dikatakan without distraction. Jadi intinya dari perikop ini adalah kita hidup seperti kita ini nggak punya apa-apa. Seperti kita hidup ini benar-benar fokus tujuannya itu cuma satu, untuk melayani Tuhan. Jadi kita semua kan tahu ya, kita di dunia ini punya peran masing-masing. Seperti kalian di rumah
sebagai anak dari orang tua kalian masing-masing, sebagai adik atau kakak. Kalau di sekolah ya sebagai murid. Dan kita semua punya tanggung jawab kita masing-masing. Di rumah sebagai anak ya harus berbakti pada orang tua. Di sekolah sebagai murid ya harus belajar. Tapi jangan sampai kita lupa sama peran utama kita atau identitas kita yang paling penting sebagai anak Allah. Selain itu kita punya identitas ini tuh kita punya tanggung jawab yang kita pegang sangat penting. Nah, tanggung jawab kita yaitu untuk melakukan firman-firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Jangan sampai tujuan kita yang utama ini terganggu oleh hal-hal duniawi yang kita lakukan sehari-hari. Seringkali kita terdistract oleh hal-hal yang kita lakukan, mungkin belajar atau pekerjaan di rumah yang membuat kita lupa sama kewajiban kita sebagai anak Allah. Jangan sampai tujuan kita sebagai anak Allah ini jadi nomor 2 malah sertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dikatakan apa yang segala sesuatu yang kita kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dan juga yang terakhir, kita perlu untuk menutup setiap celah yang bisa dimasuki oleh gangguan-gangguan itu tadi. Distraction yang datang itu bisa dari manapun, bisa dari pergaulan yang salah, bisa dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang kurang benar, yang mungkin mengganggu kehidupan rohani kita sehingga kita ini semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai semakin hari kita semakin dijauhkan, fokus kita semakin melenceng, semakin terdistract hal-hal yang nggak benar. Ayo kita kembali, kita tetap fokus, jangan sampai kita kedistract sama hal-hal duniawi, dan pastikan diri kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau Kau masih ingatkan kami untuk kami boleh fokus kepada jalan-Mu ya Bapa. Biarlah kami kembali Tuhan dari setiap halangan gangguan Tuhan. Kami mau jauhkan setiap distraction Tuhan. Kami mau berjalan pada jalur-Mu Tuhan. Kami mau fokus kembali, kami mau taruh perhatian kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hello Eros, welcome to Snap bersama aku Jeruk. dan aku Niken. Hari ini kita mau ngapain lagi nih, Ro? Apakah kita akan nonton film lagi? Oh tentu tidak, karena bukan EOG namanya kalau kita menyediakan hal yang sama lagi di episode ini. Karena hari ini kita akan Hari ini ada apa nih Ken? Hari ini akan ada segmen baru, yaitu Turning Point, di mana setiap manusia akan sampai pada satu titik. yang akan merupakan hidup mereka untuk selamanya. Surga Neraka. dan ubur-ubur. Selamat datang di segmen Turning Point. Dan di sini udah ada C. Sharon yang akan menemani kita. Hai C. Sharon. Halo. Apa kabar kalian semua yang lagi nonton? Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, segmen Turning Point ini apa sih? Setiap kali kalian bertemu segmen ini, kita akan menceritakan kepada kalian kesaksian-kesaksian dari pengalaman hidup banyak orang dari belahan dunia manapun yang tentunya akan menguatkan kita, akan menginspirasi kita dan menunjukkan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan manusia. Dan hari ini nih Ken, apa yang akan kita ceritakan? Nah, dari judulnya tadi itu udah menarik banget ya. Apa hubungannya surga, neraka, dan ubur-ubur? Apa hubungannya dari tiga itu? Apa hubungannya surga, neraka, dan ubur-ubur? Apa sebenarnya? Apa? Absurd sekali memang ya, absurd Absurd sekali. banget. Tapi bagi orang ini yang namanya Ian McCormack, ini 3 kata kunci yang saling berhubungan, dan 3 kata kunci ini akan mengubahkan hidupnya untuk selamanya. Ini keren sekali. Nah, ini penjelasannya gimana, Ci? Ini kok bisa 3 kata kunci yang absurd ini mengubahkan hidup seseorang? Siapa? Bentar. Siapa Ah, iya, yang McCormack itu? dia? Siapa? Dia? Iya. Itu
Iya. Nah, jadi Ian McCormack adalah seseorang ateis yang tidak pernah percaya akan adanya Tuhan. Nah, dia juga tidak pernah melakukan praktik agama apapun. Nah, dia adalah seorang petualang atau traveler yang berkeliling dunia untuk mencari pengalaman hidup dan merasakan indahnya dunia. Nah, sebelum ia memutuskan untuk menjadi traveler, ia adalah seorang lifeguard di salah satu pantai di Australia. Nah, dalam petualangannya ini, dia itu mempelajari berbagai macam agama, tapi dia tetap tidak percaya akan suatu agama apapun. Tapi untungnya nih Kenci, di rumahnya itu masih ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yaitu ibunya. Punya. Nah, ceritanya itu dimulai pada dia tadi kan seorang petualang ya. Iya, Jadi waktu iya. keliling dunia, kakaknya itu mau menikah, jadi harus pulang kampung. Nah, tapi sebelum pulang itu ia mau singgah dulu ke sebuah pulau. Nah, di pulau inilah cerita Ian dan Tuhan Yesus akan dimulai. Oke, kira-kira kalian udah siap belum ya dengan ceritanya ya? Siap nggak ini? Siap nggak? Kalau Iya. mungkin kalian lagi dengerin di kamar kalian, tutup pintunya, gitu kan ya. Terus posisinya yang paling enak, kita akan mulai ceritanya. Oke. Nah, pada tahun 1982, saat itu Ian berusia 26 tahun. Dan seperti biasa dia sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Tapi ada yang berbeda seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dia harus kembali ke negara asalnya untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Nah, tapi di rute perjalanan pulangnya, dia itu melewati sebuah pulau yang bernama Mauritius. Nah, pulau ini terkenal dengan pantainya, lautnya terkenal. Dan seperti yang kita tahu, karena Ian ini seorang lifeguard dan juga diver, dia juga suka surfing, ya kan. Akhirnya dia memutuskan untuk mampir dulu ke pulau ini untuk beberapa hari, untuk menikmati pantainya. Dan di Pulau Mauritius ini ada yang terkenal, yaitu night diving. Artinya melakukan penyelaman pada malam hari. Dan seperti kita tahu dari namanya, berarti penyelaman ini dilakukan pada saat suasana gelap. Di dalam laut, bayangin ya, di dalam laut gelap, kan nggak ada lampu. Kalau di kolam renang malam-malam masih ada lampu. kelihatan, kita Masih bisa lihat. kelihatan Iya, ya, iya. masih kelihatan. Ini benar-benar keadaan gelap, dia cuma membawa senter. Oke. Tapi karena dia punya jiwa petualangan yang tinggi, dia senang sekali dengan night diving. Nah, dia ditemani oleh seorang lokal, ya, warga sana, penduduk lokal, yang sudah biasa night diving, dan orang ini juga yang mengajari Ian untuk melakukan night diving ini. Nah, akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk melakukan penyelaman. Mereka mulai berjalan agak ke tengah lautan untuk melakukan penyelaman, dan di dalam laut mereka berpencar seperti biasa supaya menikmati sensasinya itu ya. Betul, Akhirnya betul. mereka berpencar. Nah, Ian ini dia seorang diri, dia sedang menyelam di dalam laut. Kemudian tiba-tiba seperti biasa, kalau sedang menyelam kita kan bukan kita, maksudnya dia ya, kita nggak pernah nyelam. Pernah nyelam Nggak pernah ya, saya Oke. nyelam nggak bisa nafas. Seperti biasa, Ian dia akan ketemu dengan hewan-hewan laut seperti misalnya ikan-ikan, juga ada batu karang juga kan ya. Nah, pada saat dia menyelam malam hari itu, dia ada sesuatu yang lewat di depannya. Dari jauh dia lihat ini seperti squid, cumi-cumi. Dari jauh karena dia belum tahu, ya hewan itu lewat dia biarin aja karena itu udah biasa. Nah, semakin dia berenang, tiba-tiba hewan yang bentuknya sama ini lewat lagi. Nah, begitu hewan ini lewat di depannya, dia baru lihat, oh ini bentuknya seperti ubur-ubur. Ya, tapi agak berbeda. Kalau ubur-ubur biasanya kan tentakelnya agak sedikit pendek. Ini ubur-uburnya bentuknya agak aneh dan tentakelnya itu panjang. Nah, gitu. Nah, dia nggak yakin apakah dia pernah ketemu ubur-ubur yang sejenis ini atau enggak. Tapi ya dia nikmati karena itu di dalam laut dia nikmati. Oke, ada hewan yang lewat dan lain sebagainya. Kemudian hewan itu lewat, tiba-tiba saat dia melanjutkan berenang, ya divingnya itu, tiba-tiba dia merasakan di lengan sebelah kanannya itu ada seperti, karena dia belum tahu ya, seperti sensasi gigitan. Nah, dia bingung, apa mungkin dia digigit ikan atau mungkin sesuatu gitu kan ya. Waktu dia lihat pakai senter gini, dia nggak lihat apa-apa, nggak ada bekas luka, kemudian juga nggak ada mungkin goresan atau apa, nggak ada. Nah, dia akhirnya lanjut berenang. Nah, saat dia berenang lagi, tiba-tiba dia lihat ubur-ubur itu lagi. Nah, pada saat dia lihat, disitulah ubur-ubur yang dia lihat di depannya itu menyengat dia untuk yang berarti yang kedua kalinya. Nah, di sini dia baru tahu, oh, berarti yang pertama tadi aku disengat oleh ubur-ubur ini. Dan dia bingung, karena biasanya ubur-ubur nggak berbahaya kan. Nah, dia
saat yang disengat yang kedua kali dia mulai waspada. Wah, ini jangan-jangan aku sedang bertemu dengan ubur-ubur yang beracun. Pada saat dia lihat tangannya itu mulai beda. Tadi kan nggak ada bekas apa-apa. Di sini mulai ada kemerahan. Nah, karena dia instingnya sebagai seorang diver, dia tahu dia sedang dalam bahaya. Kemudian dia menyembunyikan tangannya di belakang sambil terus berenang untuk menghindari disengat lagi. Tapi pada saat dia sembunyikan, singkat ceritanya dia ternyata merasakan sensasi sengatan yang sama untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sini kemudian dia berusaha untuk melihat sebenarnya aku lagi ada di mana. Kok dari tadi aku disengat oleh hewan ini. Dia mulai ambil senternya, tangan kanannya sudah mulai agak bengkak. Dia udah nggak bisa angkat senter itu. Dia pakai tangan yang lainnya. Saat dia lihat di bawahnya, 2 meter di bawahnya, itu ada ratusan ubur-ubur. Kita bisa katakan ubur-ubur beracun berarti ya. Yang ada di bawahnya itu seperti bergerombol gitu. Berarti dia lagi ada di atas sarang ubur-ubur beracun itu. Nakutin ya. Nakutin ya. Kayaknya lucu kan ya? Lucu-lucu, horor gitu ya tapi ya. Dia juga waktu itu masih dalam keadaan bingung, apa ini hewan apa? Kemudian dia berusaha naik ke atas permukaan. Nah, pada saat dia berusaha naik ke atas, dia minta tolong sama temannya. Aku mau kembali ke kapal. Dengan nada yang agak panik. Temennya bingung, kemudian kapalnya didekatkan ke dia gitu. Nah, waktu dia mau berusaha untuk naik, mungkin dia ambil ancang-ancang mungkin ya. Dia memasukkan kepalanya sekali lagi, dan di depan mukanya itu ada ubur-ubur yang sama. Ada lagi. Kemudian dia secara otomatis dia tutup mukanya seperti ini, dan dia kena untuk yang keempat kalinya. 4 kalinya, oke. Nah, kemudian pada saat dia muncul lagi ke permukaan, temannya tanya, kenapa kok kamu panik? Dia menjawab, aku disengat oleh ubur-ubur, dia bilang kayak gitu. Nah, dari tadi kan kita ketawa ya. Ya ampun kok udah 4 kali disengat ubur-ubur lagi. Biasanya kita lihat di film kartun itu ya, ubur-ubur yang dikejar itu ya. Nah, pada saat inilah kita tahu betapa berbahayanya ubur-ubur ini. Teman ini tanya, berapa kali kamu disengat oleh ubur-ubur? Karena orang lokal dia kan tahu jenis ubur-uburnya. Kemudian temannya si Ayan ini menjawab, aku disengat 4 kali. Temannya langsung tiba-tiba pucat dan dia berkata, Ian, orang yang disengat oleh ubur-ubur yang ada di laut ini, satu ubur-ubur saja bisa membunuh hanya dalam waktu 4 menit. Dan Ian ini sudah disengat sebanyak 4 kali dalam tempo waktu yang tadi itu ya, selama dia berenang. Kemudian Iannya juga sudah mulai panik nih. Dia berusaha keras untuk naik ke atas kapal, dan yang terakhir sekali lagi dia disengat untuk yang kelima kalinya. Mau naik dia disengat lagi. Dicopot kakinya. Betul. Bukan digigit, disengat. Oke. Nah, karena kita tahu itu bukan sisa hidupnya ya. Maksudnya masa sengatan itu adalah 4 menit sampai dia nanti meregang nyawa. Sebenarnya itu udah nggak mungkin. Tapi Ian ini masih hidup. Dan dia udah lihat tangannya itu bentuknya udah deform. Udah bengkak dan ada luka-luka. Tapi dia karena dia masih hidup, dia langsung, oke, ayo segera bawa aku ke daratan. Dia bilang seperti itu. Akhirnya dia dibawa ke daratan, tapi sayangnya sampai di daratan, temannya tidak bisa mengantarkan dia ke rumah sakit. Karena temannya harus mengurus kapal yang tadi dibuat untuk diving. Jadi, literally dia dalam keadaan meregang nyawa, nggak ada yang membantu dia, sendirian di pinggir laut. Dan juga nggak ada orang di sekitar, karena apa? Ingat, ini night diving, tengah malam. Literally tidak ada orang di pantai. Sekitar jam 12 malam. Nyesek ya. Nyesek ya. Ini sudah kita bayangin keadaan yang udah rentan banget kan. Sebenarnya dia udah harus di rumah sakit sekarang sebetulnya. Kemudian dia berusaha di pinggir laut itu, dia kelelahan. Dia seperti kayak mengantuk gitu ya. Kemudian ada suara di telinganya, jangan tidur. Kalau kamu tidur kamu akan mati. Kemudian dia langsung menggelengkan kepalanya, berusaha untuk bangun dan berdiri mencari pertolongan. Nah, tidak jauh dari situ dia lihat ada segerombolan supir truk yang sedang membawa kendaraannya. Dia meminta tolong gimana caranya untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi mungkin karena dia ini kan orang kulit putih ya. Si supir ini malah dalam tanda kutip bahasa kasarnya adalah malak dia. Si supir ini tanya, "Loh, kamu punya uang berapa untuk bawa kamu ke rumah sakit? Kita bawa kamu ke rumah sakit." Ian jelas-jelas saya nggak punya uang, tapi lihat saya sudah seperti ini, gitu kan ya. Itu sudah benar-benar peristiwa yang sangat mengerikan banget. Tapi akhirnya salah satu supir, ya udahlah saya antarkan kamu ke rumah sakit. Nah, ini sepertinya kalau sampai sini ceritanya oke, finally dia dibawa ke rumah sakit ya kan. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba supir ini menghentikan kendaraannya di dekat sebuah hotel.
Karena pantai kan jauh dari perkotaan ya. Dia dibawa ke dekat hotel. Kemudian supirnya bilang, kamu turun di sini aja, saya nggak bisa antarkan kamu ke rumah sakit. Nah, tadi yang Ian sudah mulai tenang karena bisa diantar ke rumah sakit. Kemudian Ian, loh, kok saya suruh turun di sini? Ini kan hotel. Supirnya berkata, saya nggak mau tanggung jawab. Kamu turun di sini, kamu cari bantuan sendiri gitu. Ian tentunya menolak kan. Jangan, tolong bawa saya ke rumah sakit. Nah, supir ini memaksa dia untuk turun dan menurut cerita dari Ian, supir ini sampai menendang dia keluar dari truk berarti ya, dari truknya dia. Oh iya. Kita bayangin ya, dalam keadaan orang keracunan, masa hidupnya cuman mungkin 4 menit gitu. Kurang itu tadi sudah habis. Iya, sudah habis ya 4 menitnya ya. Udah keluar. intinya. Ditendang keluar dan ditinggalkan di pelataran hotel. Nah, kemudian tapi ada beberapa orang yang mendatangi dia. Oke, ini sampai di sini lagi. Yang tolong. Oke, ada yang tolong. Oke, ada yang Selesai, tolong. sudah. Tapi guys, belum berakhir ceritanya. Saat ada orang yang mendatangi dia, ada beberapa orang membantu dia untuk menelpon ambulan dari rumah sakit. Tapi ada seseorang yang tiba-tiba datengin dia dan seolah-olah seperti mengejek dia. Karena dia kan kulit putih, kalau kita katakan di sini bahasanya bule gitu ya. Dia bilang, aduh orang ini tuh bukan mengalami kecelakaan apa. Dia tuh cuma habis make narkoba maksudnya. Karena kan tangannya ini luka-luka seperti suntikan ya. Udahlah, biarin aja dia di sini. Seperti seolah-olah kayak mengejek gitu ya. Nah, Ian ini, loh, saya ini benar-benar disengat oleh ubur-ubur gitu kan ya, nggak ada yang percaya. Tolong kalau bisa nggak usah nunggu ambulan, saya tolong bawa ke rumah sakit. Tapi orang ini bilang, udahlah kamu sini aja tunggu ambulan, dia bilang seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan dalam keadaan sepanik itu, Ian itu bingung dia mesti apa. Oke, singkat, betul sekali. Singkat cerita akhirnya ambulan datang dan Ian dimasukkan di dalam ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, disinilah mulai perjumpaannya dengan Yesus itu dimulai di sini. Pada saat dia masuk ke dalam ambulan. Di tengah perjalanan dia merasakan sakit yang luar biasa di badannya. Dia bercerita bahwa sampai dia ini bisa merasakan ada yang gerak di pembuluh darahnya dan itu pasti racunnya dari sengatan itu. Dia bisa merasakan ada yang bergerak dan dia tahu sebagai seorang lifeguard karena dia berpendidikan ya. Kalau racun ini sampai kena jantungnya, dia bisa pasti mati. Dia merasakan dan dia sudah panik sekali. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia pasrah, dia udah nggak bisa apa-apa. Dia melihat sebuah penglihatan. Nah, saya ingatkan lagi bahwa dia adalah ateis. Dia tidak kenal Tuhan, bahkan dia nggak tahu apa itu penglihatan ya. Tiba-tiba dia melihat ibunya. Dia melihat benar-benar gambar gitu ya, seperti sebuah video. Ibunya sedang berdoa di rumah mereka yang di negara asalnya. Ibunya sedang berdoa dan kemudian ibunya ini seperti berbicara kepada Ian. Ibunya berkata, Ian, meskipun dosamu banyak, tetapi Tuhan akan mengampuni kalau kamu berdoa kepadanya. Ibunya bilang seperti itu dalam penglihatan. Ian ini bingung, ini apa ya kok tiba-tiba saya melihat seperti ini. Kemudian tapi karena dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, dia, oke, aku turuti kata-kata ibuku aja. Dia bilang seperti itu. Meskipun dia nggak tahu itu nyata atau tidak nyata. Oke, aku akan turuti ibuku. Kemudian tapi karena sekali lagi dia nggak pernah ke gereja, dia nggak pernah berdoa dan lain sebagainya, dia tanya, Tuhan, kalau benar-benar di sini ada Tuhan gitu kan ya. Kalau benar-benar Tuhan itu ada, tolong ajari aku bagaimana caranya berdoa. Dia bilang seperti itu. Karena dia nggak tahu bagaimana caranya berdoa dan sampai detik ini di tengah kematian dia juga masih belum percaya loh sama Tuhan. Dia juga masih nggak tahu apapun tentang dia mau kemana setelah nanti dia mati, dia juga nggak tahu. Nah, tiba-tiba secara singkat ya ceritanya, tiba-tiba dia melihat seperti sebuah tulisan, yaitu yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Dia ingat, oh aku pernah tahu loh doa Bapa Kami ini. Dulu mungkin waktu dia masih dari kecil mamanya. ya, mungkin dari ibunya. Tapi dia juga nggak mungkin hafal dan dia nggak tahu. Tapi tiba-tiba muncul, dan yang muncul itu bukan kalimat pertama, tapi yang muncul itu adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu adalah kalimat pertama yang muncul di penglihatannya dia. Kemudian, oh saya sepertinya pernah dengar ini. Dan kemudian dia berkata-kata itu, oke aku akan doa ini. Dia berkata, ampunilah aku, karena waktu itu dia berdoa untuk dirinya, ampunilah aku akan kesalahanku. Dan saat dia berdoa seperti itu, tiba-tiba seperti sebuah film, dia bisa melihat semua dosa yang pernah dilakukannya selama dia masih hidup. Dan apa dia bercerita bahwa
selama hidup dia melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan dia nggak tahu bahwa itu tidak menyenangkan Tuhan kan, karena dia nggak percaya. Tapi semua tiba-tiba muncul waktu dia mengatakan kalimat itu. Kemudian dia berdoa, dia berkata, oke, aku minta ampun. Dan kalimat kedua yang muncul adalah kalimat setelah itu, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dia mulai berdoa, seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Dan pada saat dia menaikkan doa yang kedua dalam ambulan itu, tiba-tiba ada suara. Yang kita tahu itu pasti Roh Kudus ya. Suara itu berkata seperti ini. Apakah kamu mau mengampuni supir tadi yang sudah menendang kamu keluar dari mobil? Dan yang kedua, orang yang tidak mau membantu kamu untuk ke rumah sakit yang bilang bahwa tadi kamu memakai itu ya. Ian tiba-tiba mendengar suara seperti itu dan dia bilang, tentu saja aku mau mengampuni mereka, karena dia udah mau mati kan ya. Dia tahu, dia takut sekali. Akhirnya dia berdoa di dalam ambulan itu, dan kalimat berikutnya yang muncul adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan akhirnya dia berdoa, doa Bapa kami itu selama perjalanan ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya Ian ini sampai ke rumah sakit. Oke, akhirnya guys, selesai. Dia bisa ditolong di rumah sakit. It's not over yet. Sampai di rumah sakit, karena ini mungkin pulau yang kecil ya, rumah sakit juga belum tidak terlalu bagus. Dia mendapat perawatan yang sangat tidak profesional. Bukan artinya maksudnya rumah sakit ini sengaja, enggak. Tapi memang alatnya itu sangat terbatas, alat yang bukan baru, alat yang lama. Jadi dalam hatinya dia berkata, udahlah kayaknya aku bakal mati di rumah sakit ini karena nggak ada pertolongan yang layak. Karena dia tahu kan kalau orang keracunan di laut apa yang harus dilakukan, dia tahu karena dia seorang lifeguard. Dia tidak mendapatkan itu sama sekali. Kemudian sambil menunggu, dia mendapat perawatan yang aneh-aneh gitu ya katanya dia. Tiba-tiba di ranjang rumah sakit itu di UGD, dia merasa sangat ngantuk dan matanya ini kabur. Seperti kayak blurry gitu ya, kayak kalau kita pusing gitu. Terus tiba-tiba saat dia sepertinya memejamkan mata ya. Terus waktu saat dia membuka mata, dia kaget karena benar-benar dia berada di dalam total darkness, kegelapan, benar-benar gelap. Kalau bisa kita imajinasikan ya, kalau kita tidur malam tiba-tiba mati lampu, ya kan? Waktu kita melek itu seolah-olah kita nggak bisa lihat apa-apa Nah, sih, takut ya kan? buta biasanya. Betul. Aku jangan-jangan buta gitu kan ya. Betul ya, kayak gitu. Dia benar-benar, loh kok gelap sekali. Dalam pikirannya, apakah rumah sakit ini mati lampu? Iya kan nggak profesional tadi. Betul. Dan kemudian yang pertama yang dilakukan adalah berusaha untuk memegang apapun yang ada di sekelilingnya. Betul ya? Kalau kita kan pasti berusaha cari-cari gitu ya. Dia juga dalam hatinya dia berusaha cari saklar lampu gitu. Tapi dia nggak menemukan. Dan kalau misalnya tadi seperti pengalaman kita kalau mati lampu, kita pasti berusaha merasakan, maksudnya melihat yang terdekat dengan kita. Betul ya? Dia juga sama. Dia berusaha lihat tangannya dia, ya kan? Terus dia berusaha pegang mukanya dengan tangan kanan. Waktu dia pegang, tangannya ini melewati mukanya. Bukan mati lampu, Tembus mati. ya. Iya. Tapi dia masih belum tahu bahwa dia itu mungkin ada di kematian, dia belum tahu. Kemudian dia coba tangan berikutnya, loh, kok nggak bisa pegang wajahnya, tembus gitu ya. Kemudian dia pegang badannya juga nggak bisa. Nah di sini dia mulai diam sejenak dan dia pikir, apa ini? Jangan-jangan aku mati, gitu dia berpikir seperti itu. Kemudian aku di mana? Kok gelap? Tiba-tiba dia berpikir, jangan-jangan ini neraka. Dia bilang seperti itu. Tapi saat dia bilang kayak gitu, dia juga bilang, loh, tapi kan aku nggak percaya ya adanya neraka. Dia bilang seperti itu. Tapi gimana? Dia sedang ada dalam kegelapan, dia nggak tahu mesti ngapain. Dia berusaha menggapai apapun di sekitarnya. Tiba-tiba, singkat ceritanya, itu pengalamannya sebenarnya cukup panjang ya di dalam kegelapan itu. Dia berpikir macam-macam, tapi kita akan ceritakan yang penting. Kemudian saat dia bingung, dia argumen dengan dirinya sendiri, bahkan tiba-tiba dia itu melihat seperti semburan cahaya dari atas. Ya, seperti kalian bayangin kalau kalian ada di sebuah ruangan gelap, terus ada atap yang bolong kecil gitu ya. Cahaya matahari kan masuk gitu ya, kayak ada garis cahaya gitu. Nah, dia lihat tiba-tiba ada cahaya. Dia bingung, ini apa lagi gitu kan ya. Dia nggak pernah tahu apa ini. Kemudian cahaya itu ada di dia kan, mengenai dia terangkat di dalam cahaya itu. Dia terangkat dan dia mengibaratkan seperti ini. Kalau misalnya kita dalam ruangan gudang gitu ya, terus ada lampu, kita kan bisa lihat kayak ada debu-debu yang di cahaya itu ya. Debu-debu yang terangkat, entah terangkat atau
di sekitarnya gitu kan ya. Dia merasa saat diangkat itu dia seperti debu gitu, ringan sekali, kemudian dia terangkat ke arah sumber cahaya itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia ikut aja gitu kan. Tiba-tiba waktu sampai di atas, maksudnya terangkat itu, tiba-tiba dia melihat sebuah tunnel atau lorong, dan lorongnya ini sangat terang, dan yang dia rasakan saat dia ada di situ adalah damai sejahtera. Jadi damai yang dia rasakan, tiba-tiba dia merasa seperti itu, dan dia merasa ingin jalan di lorong itu. Gini, dia kan nggak tahu kan dia mau kemana dan lorong itu menuju kemana. Tetapi waktu ada di lorong itu, dia tuh seolah-olah tahu bahwa kalau dia jalan di lorong itu, dia akan, itu yang dia mau gitu. Dia bilang seperti itu. Dan saat dia berjalan di lorong itu, dia merasakan damai yang luar biasa dan sukacita. Seperti dia kan traveler ya. Dia kalau mau ke satu tempat kan dia excited gitu kan. Iya, betul. Nah, ini saat dia berjalan di lorong itu, dia merasakan senang sekali, sukacita sekali, seperti dia tahu bahwa dia mau pergi kemana. Padahal dalam hatinya dia, dalam pikirannya dia nggak tahu dia itu mau kemana. Dan dia berkata itu adalah sukacita dan damai sejahtera yang tidak pernah dia dapatkan. Kemudian dia berjalan, tiba-tiba dia sampai di suatu tempat yang sangat terang. Dia nggak tahu itu tempat apa karena dia bisa lihat cuma terang dan cahaya. Dan di depannya, agak jauh dari dia gitu ya, beberapa meter di depannya, dia melihat ada sebuah binar cahaya yang sangat besar dan sangat terang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia lihat seperti itu. Dan kemudian dalam hatinya, karena dia orang seperti yang tadi Niken bilang, dia pernah belajar banyak agama ya kan. Tapi meskipun dia nggak percaya, tapi dia belajar karena dia traveler. Dia berpikir, jangan-jangan ini energi yang diceritakan oleh agama-agama itu. Agama-agama lain kan percaya adanya energi, kekuatan, power dan apa. Kemudian dia merasa, oh mungkin ini sebuah energi. Tapi apa ya? Dia bilang, aku merasa di dalam cahaya itu ada seseorang. Dia bilang seperti itu. Padahal dia nggak bisa lihat. Nah, pada saat dia bertanya-tanya ke dalam hatinya sendiri itu, tiba-tiba ada suara yang muncul dari dalam cahaya itu berkata bahwa, Ian, apakah kamu mau kembali ke tubuhmu? Dia kaget. Tuh kan bener ada orang di dalam cahaya itu. Dan dia nggak tahu itu siapa gitu kan ya. Terus ditanya lagi sekali lagi, suara itu tanya, Ian, apakah kamu mau kembali ke tubuhmu? Gitu kan. Karena Ian nggak tahu dia lagi ada di mana dan dia bingung. Tentu saja jawabannya dia adalah, tentu saja aku mau kembali ke tubuhku. Dia bilang seperti itu. Nah, saat dia bilang seperti itu, cahaya ini berkata, oke, kalau kamu mau kembali ke tubuhmu, kamu harus melihat segala sesuatu dari terang yang berbeda. Terang itu ya. Suara yang muncul dari terang itu berkata seperti itu. Dan di momen suara itu bilang terang yang berbeda, ini teringat bahwa dulu, meskipun dia bukan orang Kristen, tapi teman-temannya kan banyak yang Kristen. Dia diberi kartu Natal, kartu ucapan Natal. Dan di kartu itu ada kutipan bahwa Yesus adalah terang. Dan di momen itu Ian teringat dan dia tahu, rohnya tahu pada saat itu bahwa di depannya adalah Yesus. Itu yang dia tahu. Meskipun dia nggak pernah kenal, dia nggak pernah mempelajari, tapi dari satu ayat Alkitab itu, dia tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Yesus. Dan hal pertama, seperti Adam dan Hawa ya, hal pertama yang dia lakukan karena dia tahu di depannya adalah Yesus, seorang Tuhan gitu kan ya, Tuhan Yesus yang bahkan dia nggak tahu. Respon pertama yang dilakukan adalah dia membalikkan badannya, si Ian ini, karena Ian merasa malu dan tidak layak berada di depan Tuhan. Ian berkata seperti itu. Jadi dia berusaha untuk membalikkan badan, dia berusaha untuk kabur, karena dia tahu dosanya ini banyak sekali dan dia nggak layak ada di tempat ini. Pada saat dia berkata seperti itu, tiba-tiba dari arah terang yang besar itu ada terang lain yang keluar dan menabrak Ian ini, blok seperti itu. Dan yang dia rasakan saat cahaya itu menabrak tubuhnya, bukan tubuhnya, maksudnya dia menabrak dia tiba-tiba merasakan sangat dikasihi. Dia bahkan nggak tahu yang mengasihi itu Yesus, tapi kita saat cerita ini kan kita tahu. Dia merasa sangat dikasihi dan dia berkata, pada saat itu dia tahu bahwa itu adalah cinta sejati. Karena selama dia berkeliling dunia, yang dia cari adalah kasih dan cinta sejati. Yang dia coba cari dengan cara
minum-minuman alkohol, hobinya dia, teman-temannya dia, dan juga main cewek, bahkan dia bilang seperti itu. Tapi dia tidak pernah mendapatkan cinta dan kasih yang seperti itu pada saat pertama kali dia ditabrak oleh cahaya itu. Tapi sekali lagi, karena dia merasa dia orang berdosa, saat dia merasa dikasihi, dia bilang, aku nggak layak untuk dikasihi, karena dosaku terlalu besar, lebih baik aku pergi dari sini. Saat dia bicara seperti itu, bahkan tiba-tiba ada cahaya lain, beberapa cahaya lain yang menabrak dia bertubi-tubi. Jadi banyak cahaya yang keluar. Kemudian ditabrak terus dengan cahaya itu, dan dia merasa sangat amat dikasihi. Disitulah dia tahu bahwa, oh, ini adalah Yesus, yang mana dia tahu bahwa aku ini berdosa, tapi dia tetap mengasihi aku. Dengan kepercayaan diri itu, dia berusaha untuk mendekat ke arah terang itu. Kayak orang berenang gitu ya, menyibak. Karena dia di tengah-tengah terang kan, ditabrai itu tadi. Dia berusaha menyibak terang itu, dan berusaha mendekat ke Yesus, yaitu terang itu yang ada di depannya. Kemudian waktu dia dekat, dia tuh melihat seperti ada sesosok bentuk wajah, tapi dia nggak bisa lihat dengan jelas, yang dikelilingi oleh terang atau cahaya yang begitu intens, dia bilang seperti itu. Dan dia berusaha untuk memegang. Kemudian waktu dia berusaha untuk memegang cahaya itu, tiba-tiba Yesus ini, terang itu, bergeser ke sebelah dia, dan semua terangnya itu mengikuti. Dan di belakangnya, tiba-tiba Ian ini melihat ada sebuah lorong, dan dia bisa melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia itu melihat ada padang rumput yang sangat luas. Kemudian di padang rumput itu ada aliran sungai. Kemudian langitnya sangat biru. Dan juga ada pegunungan-pegunungan. Dia cerita ya, saya ini pernah ke Swiss. Saya pernah ke daerah-daerah yang pemandangannya indah. Tetapi yang saya lihat waktu itu adalah pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia berkata, pada saat dia melihat itu di depan dia, di dalam pikirannya langsung berkata, this is home. Dia berkata seperti itu. Inilah rumahku. Dalam hatinya berkata, rohnya berkata seperti itu. Dan dia berkata bahwa selama dia berkeliling dunia, dia itu memang mencari rumah. Maksudnya mencari tempat di mana dia bisa tinggal, tempat yang dia sukai. Tapi dia tidak pernah menemukan. Di saat inilah dia berkata, oh, this is home. Inilah rumahku. Kemudian tiba-tiba di tengah dia lagi menikmati pemandangan itu, Yesus berkata lagi, Ian, apakah kamu sekarang mau kembali? Dan tentu saja jawabannya Ian tidak mau, karena saya sudah menemukan rumah saya di sini. Gitu. Dia bilang seperti itu. Tapi waktu dia bilang tidak mau, Tuhan itu seperti mengingatkan dia bisa melihat wajah ayahnya dan saudara-saudaranya yang masih ada di bumi. Dan mereka sama sekali belum mengenal Tuhan. Dan dia tahu kalau dia ini tidak kembali ke bumi, kalau mereka nanti meninggal, mereka nggak akan pergi ke tempat yang sama. Oleh karena itu dia bilang, baiklah Tuhan, gitu kan ya, aku akan kembali ke bumi, aku mau kembali ke bumi supaya aku bisa menjadi saksi, dan aku akan memberitakan pengalamanku ini untuk siapa saja. Pada saat itu Tuhan berkata, oke, pejamkan matamu. Kemudian Ian memejamkan matanya, dan saat dia membuka mata, dia itu sedang berada di atas ranjang, dan dokter sedang mendorong dia ke arah kamar jenazah. Ya. Jadi ternyata ini ceritanya ya, dia sudah dinyatakan mati selama 15 menit. 15 menit mati. Ya, dan dia sudah didorong ke arah kamar jenazah. Di saat itulah dia membuka mata dan dia berarti bahasanya bangkit gitu ya. Bangkit. Dia bangkit. Dan sejak saat itu Ian berjanji bahwa dia akan memberitakan kabar baik ini ke siapapun. Dan dia berkata, saya nggak peduli kepada audiens yang pada saat itu ya. Kalau Anda mendengar cerita ini dan Anda tidak percaya dengan cerita saya, mungkin Anda berkata ini dongeng, pemandangan, dan lain sebagainya. Tapi saya akan tetap menceritakan ini karena saya yakin itu adalah surga dan itu adalah rumah saya. Dan Tuhan sangat mengasihi semua manusia meskipun dosanya itu banyak seperti dia. Jadi dia menceritakan kasih Tuhan dan menceritakan tentang surga ke setiap orang yang ditemuinya. Dan satu fakta yang menarik ya, yang terakhir. Oke. Jadi tadi kan di ambulan masih ingat dia melihat ibunya berdoa. Iya. Waktu dia bercerita kepada ibunya setelah semua kejadian ini selesai, ibunya berkata, itu benar-benar terjadi. Maksudnya apa? Jadi pada jam yang sama, pada saat Ian berada di ambulan,
tiba-tiba Tuhan membangunkan ibunya dan berkata bahwa bangunlah dan berdoalah karena anakmu sedang mengalami kecelakaan dan mau mati. Jadi pada saat itu di negara asalnya, di rumah ibunya langsung bangun dari tidurnya, berdoa untuk anaknya, dan ternyata sampai kepada anaknya. Dan ibunya ini berkata kepada anaknya tadi kata-kata tadi yang didengar oleh Ian. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Senyata surga itu ada, dan bagi orang yang bahkan tidak percaya pun percaya, Tuhan bisa menyatakan. Jadi mungkin ada kalian yang lagi nonton dan mungkin kalian masih 50-50, bener nggak sih Tuhan itu ada? Atau surga itu ada apa nggak sih benar-benar? Dari kesaksian ini kita belajar. Tidak perlu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya. Cukup kita percaya. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah iman percaya. Bahkan kalau sudah Tuhan tunjukkan pun, buat apa? Mending kita percaya sekarang daripada nunggu gitu kan ya. Jadi pesan dari kesaksian ini adalah bahwa surga sangat nyata, Tuhan sangat nyata dan sangat mengasihi kita semua apapun keadaan kita. Nah, seperti itu. Walah, ini J, ada tambahan sedikit informasi lagi nih J ya kan. Nah, jadi sekarang ini Ian apa tadi namanya J? Mekar gitu. Agak susah namanya soalnya. Iya. Lidah Indonesia nih. Iya, lidah Indonesia. Ian biasa. Mekar ini memang memegang janjinya untuk memberitakan Injil ketika ia sudah diberi satu kesempatan lagi untuk hidup. Iya. Jadi akhirnya Ian McCormack ini menjadi misionaris keliling dunia lagi. Nah, salah satunya adalah ia menjadi misionaris selama 4 tahun di pedalaman Kalimantan, yaitu tepatnya di suku Headhunter. Headhunters. Nah, bagi kalian yang belum tahu suku Headhunter itu apa, jadi suku Headhunter itu adalah sebuah suku yang yaitu menyembah roh nenek moyangnya. Nah, ketika mereka perang nih, mereka itu menggunakan roh nenek moyangnya itu untuk mengeliminasi kepala dari musuhnya itu. Seperti namanya ya. Creepy ya. Head itu adalah kepala. Hunter adalah Pemburu. Haleluya, bener loh. Pemburu kepala Ya, betul ya. gitu. jadi dia udah nggak takut ya. Kak, ya berat Meskipun meskipun dia gak takut sekali. Dia udah kayak malah kasarannya loh, Ci. Iya, betul. Cari mati loh. Cari mati sekali loh memang. Ya mungkin bukan cari mati, tapi dia ini kalau dalam penginjilannya kemanapun dia pergi tiba-tiba dia mati karena apapun, dia udah nggak takut. Karena dia yakin dan percaya, bahkan dia excited gitu ya, nggak sabar gitu ya, untuk segera kembali ke rumah yang bahkan dia baru lihat sedikit gitu kan ya. Jadi dia udah nggak takut lagi. Pokoknya dia akan tetap memberitakan kabar Kristus. Luar biasa sekali. Wah, ini sebuah kesaksian yang sangat menguatkan kita banget ya ini ya. Siapa yang tahu dari sebuah sengatan loh ya, dari sebuah sengatan. Yang sepertinya lucu ya. Iya, lucu ya, dari sengatan ubur-ubur biasa, dan ternyata itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Dan melalui proses itu, seseorang yang sebelumnya menolak keberadaan Tuhan, sekarang itu bisa menjadi seseorang yang malah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, terima kasih buat Cik Sharon yang udah berbagi cerita sama kita. Betul, terima kasih buat kalian ya. juga. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan kesaksian dari Cik Sharon, sekarang waktunya kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen Song of the Week. Hey, it's Song of the Week time. Kali ini aku akan kasih ke kalian rekomendasi lagu rohani yang patut kalian dengerin minggu ini. So, tunggu apa lagi? Song of the Week hari ini adalah Raise a Hallelujah by Bethel Music. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I gotta see. Raise a Hallelujah adalah sebuah lagu dari Bethel Music, Jonathan David Helser dan Melissa Helser yang dirilis sebagai single kedua dari album live Bethel Music yang ke-11 yaitu Victory pada 8 Maret 2019.
Raise a Hallelujah ditulis oleh Jake Stevens, Jonathan David Helser, Melissa Helser, dan Molly Skaggs. Raise a Hallelujah adalah single pertama dari Battle Music bersama Jonathan dan Melissa Helser yang menembus 10 besar US Hot Christian Song Charts di Amerika Serikat, lebih tepatnya di urutan nomor 2, nomor 1 Christian Airplay Chart, dan juga berada di US Bubbling Under Hot 100 di nomor 17 dan menjadi single charting tertinggi untuk ketiga babak tersebut. Lagu ini lahir dari momen spontan dalam penyembahan dan doa saat keluarga Helser mendapat berita bahwa Jackson Taylor, putra kepala eksekutif Battle Music Joel Taylor, telah mengidap sindroma hemolytic uremic atau HUS yang disebabkan oleh infeksi E. coli dan berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Jonathan David Helser kemudian merekam lagu yang hampir lengkap dan mengirimkannya kepadanya, dan kemudian ia memainkan melalui Jackson yang terbaring di ranjang rumah sakit dari teleponnya berulang-ulang kali. Dan seiring berjalannya waktu, Jackson Taylor akhirnya sembuh dari penyakit tersebut. Lagu ini bercerita tentang bagaimana ketika kita ada di dalam kesesakan, di antara musuh kita, dan di dalam keadaan apapun kita harus tetap menaikkan pujian bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, dan dengan iman percaya musuh-musuh akan dikalahkan. Kita diajak untuk bangkit bersama dan meninggikan nama Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini, kita harus meneguhkan iman kita untuk melawan segala rintangan yang ada. Amin. Amin. So, tunggu apa lagi? Let's sing it out. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. Raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise.
song. Thank you buat Sifra dan C. Shirley yang udah menyanyikan lagu Raise a Hallelujah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bermalam mingguan bersama kita. Buat kalian yang merasa terberkati dengan video ini, kalian bisa subscribe channel kita dan kalian bisa share link ini ke teman-teman kalian biar kita sama-sama bisa merasakan terberkati oleh video-video ini. Saya Niken, Saya Jero, and see you on the next Snap.